Ah, gimana pertanyaannya? Bang, kayaknya seolah saksi ahli hari ini agak mengarah ke positif buat pemohon ya. Ya semoga, karena tadi memang contohnya ahli BPKP ya, nanti dijelaskan oleh Pak Dodi. Tadi dia sudah pertama yang tadi yang saya tanyakan kaitan dengan tempusnya, waktunya. Ya tentunya kalau nanti dalam surat permintaannya itu untuk memeriksa 2015 sampai 2023, harusnya kan dia periksa semua periode itu, ya kan? Tetapi tadi dijelaskan kan dalam ekspos itu hanya fokus kepada 2015 sampai 2016 saja. Nah ini ada apa? Siapa yang meminta itu? Karena surat resminya 2023. Itu juga menjadi pertanyaan. Jadi dia mengatakan ya seharusnya semua kita periksa semuanya. Tapi kenapa kok pada ekspos pembahasannya hanya 2015-16 pada waktu Pak Kom saja? Padahal BPKP itu memeriksa kaitan dengan objeknya, materi tentang terjadinya indikasi kerugian negara kan, bukan kepada orangnya. Jadi, ditarget dulu orangnya, lalu dicarikan kesalahannya, bukan begitu kan begitu ya. Nah kaitan dengan yang tadi yang terakhir adalah tadi yang disampaikan oleh rekan saya Pak Zaid, kami sudah memasukkan surat ke Kementerian Riset dan Teknologi, kami sudah memasukkan surat ke Rektor Unair dan Rektor Unsut untuk kaitan dengan tadi yang peristiwa yang siang tadi terjadi ya, kita laporkan semua. Dan sekarang ini kami lagi memproses untuk membuat laporan juga ke kepolisian di Polda Metro Jaya. Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang menurut kami sangat penting, karena ini adalah pengadilan. Kita harapkan pengadilan kita semakin lama semakin baik, dan ahli-ahli yang dihadirkan itu betul-betul ahli yang berintegritas. Ya, bagaimana seorang ahli bisa dikatakan berintegritas kalau dia melakukan plagiat? Ya, plagiarisme, dan sehingga membuat menjadi kesaksiannya menjadi tidak mempunyai nilai. Gitu. Makanya tadi hakim membalikkan semua keterangan tertulisnya, jadi tidak mempunyai nilai keterangan ahli yang pertama tadi tentang pidana dan acara pidana tadi. Kaitan dengan yang BPKB, Pak Dodi silakan. Ya, jadi sebelumnya memang tadi ada keterangan dari ahli administrasi negara yang diajukan oleh jaksa. Jadi sudah secara gamblang dijelaskan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh menteri di dalam membuat keputusan-keputusan itu masuk dalam ruang lingkup administrasi negara, dan kemudian dilakukan penilaian oleh aparatur ya, pengawasan internal. Dan dalam hal ini ya, tadi juga ahli administrasi negara mengakui bahwa laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah menilai tindakan-tindakan Menteri Perdagangan di dalam melakukan importasi gula itu merupakan alat bukti yang harus digunakan untuk menilai sampai sejauh mana pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Perdagangan di dalam menerbitkan keputusan-keputusan berkaitan dengan importasi gula. Nah, jadi ini sudah memberikan suatu penjelasan yang terang ya, bahwa menteri dalam jabatannya ya harus diperiksa di dalam konteks administrasi negara. Bahkan tadi dijelaskan kalau dari hasil pemeriksaan tersebut memang terdapat kerugian negara, maka diberikan kesempatan dinilai dulu ya, yang bersalah ini apakah kebijakan institusional ataukah memang secara pribadi. Nah, kalau kemudian kesalahan itu institusional, maka yang wajib mengembalikan kerugian negara, pemulihan kerugian negara itu adalah institusinya. Baru apabila memang menterinya yang salah, baru menterinya. Nah, jadi pelaksanaan penilaian itu masuk dalam ruang lingkup administrasi negara terlebih dahulu. Kecuali memang ditemukan hal-hal yang lain ya, misalnya seperti menterinya kena OTT gitu ya, itu lain ceritanya. Tetapi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan ya, pelaksanaan program untuk mengantisipasi keadaan yang konkret, itu ruang lingkupnya administrasi negara. Nah, begitu juga ahli BPKP tadi, ahli BPK, ahli audit sudah memberikan penjelasan bahwa audit itu ada audit general, ada audit khusus. Nah, BPK sudah melakukan audit terhadap ya, pelaksanaan tata niaga impor gula, di mana itu menjadi perkara akuo dalam hal ini. Sudah ada auditnya. Nah, tetapi ini
tidak jadi bahan bukti dari penyidik dalam menetapkan Pak Tom Lembong sebagai tersangka. Nah, tadi juga ahli BPKP menyatakan bahwa bukti-bukti yang dipakai itu harus relevan antara sebab dan akibat. Nah, jadi ini sudah membuat terang ya, sehingga diharapkan publik, pengadilan ya, dan sistem pemerintahan dapat tetap tenang ya, bahwa pejabat-pejabat penyelenggara negara yang memang melaksanakan tugasnya dengan baik, dia mendapat perlindungan yang cukup, mendapatkan kepastian yang cukup melalui undang-undang administrasi negara, sepanjang tidak ada suap dan gratifikasi. Ya, terima kasih. Tambahan.